Nah, baik, ini sudah jam 10:23, kita mulai, nanti yang lainnya biar menyusul gitu ya. Oh ya, ini ada yang bergabung lagi. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Oke, sebentar, setelah ini akan kita mulai. Oke, ada yang bergabung lagi. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Ini baru saja akan kita mulai pembahasan kita sebagaimana yang telah saya sampaikan di pengumuman kemarin. Hari ini kita agendanya membahas soal-soal masuk perguruan tinggi gitu ya. Nah, ini silakan nanti disimak dengan teliti. Jangan khawatir, nanti saya kirimkan PDF dari pembahasan ini ya. Nanti kalau misalkan tidak sempat mencatat, ya, pokoknya diikuti aja alurnya. Nanti ketika mempelajari lagi, ketika saya share hasil pembahasan hari ini, nanti kalian bisa mengikuti gitu ya. Penting disimak detailnya. Terus nanti juga saya berikan rekamannya, link rekamannya. Kalau misalkan ketika membaca tulisan saja bingung, nanti kan bisa sambil mendengarkan rekamannya gitu ya. Baik, kita mulai pembahasan kita di soal yang pertama. Soal yang saya ambil ini soal SBMPTN tahun 2013. Loh, kok enggak yang terbaru gitu ya. Yang terbaru kebanyakan membahas tentang kapasitor dan materi kita di kelas sampai hari Selasa kemarin kita belum sampai ke kapasitor, masih ke gaya Coulomb dan medan listrik ya. Jadi ini soal-soal yang berkaitan dengan medan listrik dan gaya Coulomb untuk materi listrik statisnya, dan nanti akan dipadukan dengan materi dari kelas 10 dan kelas 11 gitu ya. Nanti yang kelihatan ada keseimbangan atau hukum Newton, ada lagi tentang gerak lurus GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu materi kelas 10 gitu ya. Tapi untuk apa namanya? Untuk inti materinya adalah di listrik statis. Nah, baik, seperti apa soalnya? Kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, ya, disebutkan ada dua bola identik, ya, ada dua bola identik. Kalau identik itu berarti mesti semuanya sama, masanya sama, termasuk nanti muatannya, gitu ya, muatan listriknya sama. Jadi disebutkan kalau ada identik, berarti semuanya serba sama. Termasuk jenis muatannya, positif ya positif semua, kalau negatif ya negatif semua. Dan disusun seperti pada gambar ini, sehingga keduanya tolak menolak, karena muatannya sama, gitu ya, tolak menolak, sehingga membentuk rangkaian seperti ini ya. Nah, panjang tali L itu adalah 0,15, kemudian massa tali dan hambatan udara diabaikan, jadi dianggap tali itu ringan. Kemudian diketahui tangen theta ini adalah 0,0875, kemudian sin theta adalah 0,0872. Dengan percepatan gravitasi G itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah besar muatan pada setiap bola itu berapa? Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, berarti kita harus menggambarkan semua gaya yang bekerja pada setiap bola ini. Jadi kita ambil salah satu saja ya, tidak harus menggambarkan dua. Gambar saja satu. Satu, karena nanti semuanya identik, baik bola yang kiri atau yang kanan itu sama. Oke, sekarang saya gambar. Saya ambil yang kanan saja ya. Saya ambil yang kanan. Ini saya gambar lagi deh di sebelah sini, nanti biar lebih jelas. Ini bola itu, ya. Ada yang bergabung lagi. Oke. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Ini baru mulai. Kemudian karena dia punya massa, berarti mesti memiliki gaya berat ya. Gaya beratnya dari sini. Arahnya selalu vertikal ke bawah. Kemudian diikat dengan tali, maka ini akan ada yang namanya tegangan tali dari sini. Terus ya, lurus ya. Belakang saya seperti ini ya gayanya. Ini adalah T. Kemudian kalau ini sudutnya theta, maka nanti di sebelah sini ya, ini juga theta yang dalam perseberangan. Nanti ini sudah diajari di matematika mestinya untuk mencari sudut-sudut semacam ini.
Kemudian berarti kita gambarkan di sini adalah theta. Theta itu ya. Nah, kemudian untuk sumbu yang akan kita kerjakan nanti, kita nanti mengacu pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita gambar saja, gambar ini sebagai untuk acuan pengerjaan saja ya. Ini X, ini Y. Kalau nggak digambarkan apa? Boleh-boleh ya. Yang penting sudah punya gambaran ya. Kemudian bagian ini, jadi harus kita uraikan, karena T ini ada di antara sumbu X dan sumbu Y, maka harus diuraikan pada arah sumbu Y, berarti di sini nanti ada TY, karena dekat dengan sudut, berarti TY ini sama saja dengan T cos theta, ya, dekat dengan sudut. Kemudian kita uraikan proyeksinya pada sumbu X, berarti ini. Nah, berarti ini adalah TX. TX ini, karena ini jauh dari sudut theta, pakai sin ya. Di sini itu cara mengingat saja ya. Kalau konsepnya sebenarnya tidak seperti itu. Ini hanya cara mengingat saja. Kalau T dekat cos, jauh pakai sin ya. Yang penting intinya dekat cos, berarti yang jauh berarti sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian apa yang menyebabkan ini terdorong ke sana? Berarti ini ada gaya Coulomb F. Nah, kemudian kita gambar gaya Coulomb di sebelah itu. Sini gaya Coulombnya sama dengan TX ya, karena dia seimbang. Ini ada F. Nah, oke. Nah, kalau sudah, kita akan meninjau di setiap sumbu ya. Di setiap sumbunya kita tinjau. Di setiap sumbu ini akan kita tinjau. Ada sumbu Y. Sekarang kita tinjau sumbu Y ya. Sebentar, ini warnanya kita tinjau. Sumbu Y dalam keadaan diam ya. Berarti nanti di situ kalau keadaan diam maka sigma FY itu sama dengan 0. Nah, ada siapa saja di sumbu Y? Ada TY min W sama dengan 0. Berarti ada T cos theta sama dengan W. Berarti T sama dengan W itu adalah MG per cos theta ini ya. Ini persamaan satu. Ini belum selesai ya. Kemudian sekarang kita tinjau pada sumbu X. Sumbu X juga dalam keadaan diam karena sistemnya dalam keadaan setimbang. Berarti ini ada sigma Fx itu sama dengan 0. Ada siapa saja? Ada F dan Tx. Berarti F-nya ke kanan, positif. Tx ke kiri, negatif. Sama dengan 0. Ya, jadi nanti ada F sama dengan, oh ya, gaya Coulomb ya. Gaya Coulomb masih ingat atau rumusnya? Untuk gaya Coulomb, F-nya langsung saya ganti saja. Ini ada K Xi kalikan Xi. Loh, kok Xi kalikan Xi? Ya, karena ini identik. Kalau misalkan muatannya sini Xi, berarti ini juga Xi. Per R kuadrat. R itu yang mana? Berarti jarak keduanya ini. Ini R. Bukan A ya. Nanti hati-hati. A ini berarti separuhnya ini. Sama dengan TX. TX itu adalah T sin theta. Padahal T tadi sudah diketahui. T sama dengan MG cos. Maka ini bisa kita ganti. K kemudian Xi kuadrat per R kuadrat sama dengan MG cos theta ini kalikan sin theta, atau boleh juga dituliskan MG tangen theta. Ini ya, MG tangen theta. Sampai di sini mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Nah, sekarang permasalahan kita adalah mencari R itu. Kita kan mau mencari Xi, pertanyaan akhirnya. Tapi R-nya kita juga harus tahu. R di sini tidak disebutkan. Nah, hati-hati di situ. Kita bisa mencarinya dari besar-besar yang ada. Jadi untuk mencari R, jadi ada hubungan antara R dan A. Jadi ada R, ini adalah 2 kali A. Nah, bagaimana untuk mencari A? Untuk mencari A, kita pakai aja sinus. Sinus theta berarti sisi depan, ya sisi depan yang ini, per sisi samping. Nah, depannya theta ini ya. Berarti ini adalah depan per samping, A per L. Nah, berarti nanti kita bisa menjadi A sama dengan L sin theta. Berarti kalau R 2 kali A, berarti ya 2L sin theta. Udah ketemu? Kemudian di bagian ini nanti kita ubah ya. Ini ada Xi kuadrat sama dengan MG, kemudian ada R kuadrat
tangen theta per K. Nah ini ya, ini kalau diubah, kita mencari Q-nya. Baru nanti kemudian kita akar ya. Q sama dengan akar dari luas kanan itu. Nah kalau kita lihat angka-angkanya ini lumayan agak, ya, bisa dikatakan buruk ya, nanti perhitungannya agak rumit. Tapi kita terbantu oleh bentuk opsinya. Bentuk opsinya kalau kita lihat di situ, A, B, C itu dan DE itu angkanya terpautnya jauh, sehingga nanti kita bisa menggunakan pendekatan atau pendekatannya lebih leluasa ya, karena angka-angkanya terpaut jauh, sehingga kita kalaupun selisih komanya nanti tidak terlalu bermasalah ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada 5. Nah, kita lanjutkan ya. Kita ini menggunakan pendekatan karena ketika ujian itu tidak boleh pakai kalkulator. Nah, maka harus dilatih ini. Jadi kalau di akar sekarang ya, jadi ada Q, nanti sama dengan R-nya kuadrat, berarti keluar dari akar, tinggal ini akar MG tangen theta per K. Nah, R-nya tadi sudah kita masukkan, ada 2, kalikan L sin theta, ini akar MG tangen theta per K. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. 2 kali 0,15 sin theta adalah 0,0872. Kemudian ini akar MG masanya 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Coba cek lagi. Ya, 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian G-nya 10, tangen theta 0,0875 per ini ya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini untuk 9-nya kita akar saja. Jadi ruas kiri ini ada 0,3 kali 0,0872. Jangan langsung dikalikan semuanya ya. Ini 3, cari dulu yang sekiranya bisa disederhanakan, baru nanti kemudian dikalikan. Ini ada 3, oke, 3 kali 0,875, itu adalah 15, 22, kemudian 26, 0, 10 pangkat min 2 kali 10, berarti 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat 9, berarti 10 pangkat min 10. Nah ini kita sederhanakan, 0,3 ini dengan 3 berarti yang bawahnya 10, sehingga untuk yang di sebelah kirinya akar, nanti kita peroleh jadinya 0,00872. Nah, sekarang yang di dalam akar, coba perhatikan di situ di dalam akar itu adalah 0,26 ya. Yang terdekat dengan 0,26 itu adalah 0,25. Jadi kita mendekati aja pakai pendekatan. Ya, kita dekati dengan 0,25, kalau di akar berarti 0,5, atau sebenarnya 0,5 00 berapa gitu ya. Ada terusannya di sini. Kemudian 10 pangkat min 5. Jadi kita dekati aja dengan 0,5 ya. Kalau misalkan 0,6 nanti sudah 0,36, jauh gitu ya. Ini paling dekat dengan 0,5. Belakangnya ini mesti ordernya kecil, bilangannya kecil yang belakangnya ini. Nah, kemudian 0,5 ini kita kalikan dengan yang depan ini. Ya, kita kalikan dengan yang depan itu, nanti jadinya ini adalah 0,0436 kali 10 pangkat min 5. Nah, berarti ini kalau kita ubah, jadi ada 4,36 kali 10 pangkat min 8, atau ini adalah 4,4 kali 10 pangkat min 8 Coulomb. Ini ya, ada jawabannya, yaitu yang C. Jadi itu caranya kalau tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator ketika angkanya ini ya, angkanya memang buruk. Tapi kita bisa menggunakan pendekatan. Opsinya ini kita dibantu ya dengan opsi ini. Opsinya angkanya terpaut jauh ya, terpaut jauh. Karena itu perlu banyak latihan nanti ya. Seperti mana yang harus kita keluarkan dari akar atau kita selesaikan di dalam akar. Nah, maka ini perlu banyak latihan. Sering-sering mengerjakan nanti akan bisa menemukan pola-pola yang mudah gitu ya. Nah, baik. Ini yang pertama. Dilanjutkan ke soal kedua. Untuk soal kedua ini jumlah muatan dari dua
buah muatan ya. Ada Q1 dan Q2. Ini kalau di total, ini ternyata 6 mikrokulom. Nah, ini kedua muatan tersebut dipisah sejauh 3 meter. Kemudian masing-masing muatan akan merasakan gaya listrik. Nah, ini gaya kulomnya 7 mili-Newton. Jika kedua muatan tarik-menarik, nah kalau tarik-menarik berarti jenisnya beda nanti ya, ada plus, ada min. Dan Q1 dan Q2 berturut-turut adalah titik-titik. Kalau kita lihat di opsinya ini, tidak ada yang bilangannya sama ya. Maka nanti kita mesti harus bisa menemukan satu saja, nanti sudah ketemu. Oke. Sekarang ada cara satu, nanti cara yang cepat kita cek ya. Kemudian nanti ada cara yang lambat. Cara satu berarti yang cepat, kita ingat persamaannya. Oh ya, ini ya. Di situ ada Q1 ditambah Q2 sama dengan 6 mikrokulom. Berarti 6 kali 10 pangkat min 6. Oke. Jadi Q1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 min Q2. Nah, ini persamaan 1 ya. Kemudian R-nya 3 meter. Terus diketahui lagi ada F ya. F-nya adalah 7 mili Newton. Berarti 7 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, baik. Kemudian coba kita masukkan ke persamaan. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, F adalah 7 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ada Q1 Q2 per R kuadrat, berarti 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat ini kan kita coret dengan 9. Ini ya. Nah, kita lihat di sini ada 7 kali 10 pangkat min 12. Kalikan Q1, Q2. Kita lihat aja opsinya di A, B, C, D, E ini. Mana yang kalau dikalikan, itu ada bentuknya 7. Nah, yang memungkinkan itu hanya yang B. Jadi dugaan kita jawabannya, nanti jawab aja B. Sudah, ini ya. Ini, jadi 7. Yang dikalikan jadinya 7 kan ini. Jadi ini kan 10 pangkat min 6, min dikalikan dengan 7 kali 10 pangkat min 6, akhirnya kalau dikalikan adalah 7 kali 10 pangkat min 12. Nah, jawabannya ini. Ini cara yang cepat ya. Tapi harus melihat dulu opsinya. Kalau misalkan ada yang dibolak-balik, ada min 7 mikrokulom dan 1, nah itu nanti hati-hati. Tapi kalau seperti ini kita bisa menggunakan cara yang pertama ini. Nah, sekarang bagaimana cara yang kedua? Itu cara yang lambat secara matematis ya, menggunakan secara detailnya, dikerjakan secara detail. Oke, sekarang kita kerjakan dengan cara yang kedua. Coba ya. Untuk cara yang kedua, ya berarti kita masukkan satu persatu persamaan itu. Kita lanjutkan dari sini ya. Cara yang kedua, berarti nanti kita mengerjakannya adalah F sama dengan K I1 I2 per R kuadrat. Nah, dari sini disebutkan muatannya ini ya, tarik menarik berarti plus minus. Kemudian totalnya ini adalah 6 mikrokulom. Maka kalau seperti ini, pembuat soal ini berarti menginginkan tanda plus minus nanti berpengaruh di operasi matematis. Jadi yang kalau muatannya plus minus berbeda, maka tentu saja hasil kalau tarik menarik itu nanti hasil perkaliannya ini harus negatif ini nanti ya. Jadi tulis saja min 7 kali 10 pangkat min 3. Kan tarik menarik biasanya nanti minus. Kalau muatan itu sejenis, berarti kan plus-plus atau min-min, maka perkaliannya mesti positif. Itu menandakan bentuk tarik menarik atau tolak, menolak gitu ya. Nah, ini min 7, kemudian di sini ada K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 kita ubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 min Q2. Kemudian kalikan Q2 per R kuadrat. R kuadrat berarti 3 kuadrat, berarti 9-nya bisa kita coret di sini. Oke. Nah, sehingga kita peroleh ada min 7. Oh, kok hit merah ya? Kalau 10 pangkat min 3. Oh, ini bagi 10 pangkat 9 berarti ada 10 pangkat 12. Ini saya hapus dulu aja ya. Berarti ada min 7 kali 10 pangkat min 12 karena dibagi dengan 10 pangkat 9 itu. Kemudian ini dikalikan ke sana dan ini dikalikan ke sini.
Jadi ada 6 kali 10 pangkat min 6 Q2 min Q2 kuadrat. Nah, ini kan persamaan kuadrat dalam matematika, sudah kalian kenal dengan baik. Kemudian ini kita pindah ke ruas kiri semuanya. Jadi ada Q2 kuadrat, kemudian ada min ya, 6 kali 10 pangkat min 6 Q2 min 7 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan kuadrat, kita cari akarnya. Jadi Q2, kemudian ada Q2. Kalau dikalikan min 7, dijumlahkan min 6. Nah, berarti nanti kan kemungkinannya bisa kemungkinannya adalah ini. 7 kali 10 pangkat min 6. Dan ini adalah plus 10 pangkat min 6. Ini kalau dikalikan adalah min 7 kali 10 pangkat min 12. Kalau dijumlahkan, ketemunya adalah min 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti Q2 yang mungkin itu adalah 7 kali 10 pangkat min 6. Atau, ini ya, ini kan menggunakan mencari akar di matematika itu. Persamaan kuadrat. Q2, ini min 10 pangkat min 6. Ya, atau ini berarti 7 mikrokulom, atau yang di sini adalah 1 mikrokulom. Nah, berarti kalau ini kan Q2, berarti yang belakang. Kalau kita lihat dari opsinya, berarti yang ini ya. Yang kita pilih berarti yang Q2-nya positif. Jadi yang kita pilih adalah yang ini. Ini minus. Kemudian bagaimana untuk Q1? Ya, Q1 berarti 6 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 7 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini hasilnya adalah min 1 kali 10 pangkat min 6 atau min 1 mikrokulom ya. Jawabannya berarti sesuai yang B ini ya. Seperti yang kita duga di cara yang cepat tadi, sama. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Lanjut, kalau nggak ada. Kita lanjutkan, waktunya masih 25 menit. Lanjut di soal berikutnya. Nah, soal ini adalah SBMPTN 2013 ya, masih SBMPTN 2013. Sebuah bola bermasa M 0,6 gram bermuatan listrik Q. Muatannya adalah ini 8 mikrokulom, ini masanya 0,6 gram. Bola tersebut digantung pada tali yang berada dalam medan listrik berarah ke bawah. Jadi medan listriknya ke bawah. Nah, ini yang kita bahas hari Selasa yang lalu untuk menentukan arah gaya nanti ya, menentukan arah gaya kulom ketika ada medan listrik homogen. Dan ketahui sumbernya positif atau negatif gitu kan, tidak tahu posisinya di mana. Yang penting ada medan listrik arahnya ke bawah. Dan kemudian ada muatan di ruangan itu, kita harus bisa menemukan arah gaya kulomnya nanti. Baik. Kemudian intensitasnya untuk medan itu atau nilai medan listriknya ini adalah 300 Newton per kulom. Ini adalah nilai dari E ya. Kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar tegangan tali ya. Yang ditanyakan adalah tegangan tali jika bola berturut-turut positif dan negatif. Jadi kita mengerjakan yang positif dulu. Kalau benda diikat di tali seperti itu dan punya berat, mestinya ya tegangan talinya kan masih arah selalu ke atas gitu ya. Sehingga yang memungkinkan jawabannya nanti adalah hanya dua ini, ke atas, ini juga ke atas dan ke atas. Tegangan talinya selalu ke atas semuanya. Kecuali kalau bendanya sampai terbang ke atas, maka tidak ada tegangan tali. Nah ini, kemudian kita gambarkan gaya-gayanya. Ada gaya berat, ini adalah ke bawah gitu ya. Ini W. Nah kemudian ada tegangan tali berarti ke atas. T. Gitu ya. Kemudian diketahui arah medan itu ke bawah. Ya, E ke bawah. E ke bawah. Kemudian kalau muatannya pertama positif ya, yang pertama positif. Nah, kemanakah arah gaya kulomnya? Ayo, siapa yang ingat?
Medannya ke bawah, muatannya positif. Berarti gaya Coulombnya ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Iya, betul, ke bawah ya. Searah, jadi ke bawah. Nah, maka kalau muatannya positif, gaya Coulombnya itu nanti ke bawah searah dengan medan listrik. Nah, ini ada F. Ya. Sistem dalam keadaan setimbang, karena tidak ada pergerakan ya, tidak disebutkan di situ benda bergerak. Nah, maka nanti sigma F Y sama dengan 0. Berarti di situ kita lihat ada T ke atas, kemudian ada F ke bawah, dan W ke bawah. Minus berarti ke bawah ya. Ini 0. Kemudian berarti T sama dengan W plus F. Nah, W berarti ada M kalikan G. Kemudian F ini adalah Hi kalikan E. Ini yang kita persamaan kita bahas di hari Selasa yang lalu ya. Mg, jadi kita masukkan masanya 0,6 gram, berarti kali 10 pangkat min 3 kilogram. G-nya 10 ditambah dengan Hi. Hi-nya adalah 8 mikrokulom, berarti 8 kali 10 pangkat min 6 kulom, kalikan E-nya 300. Nah, ini berarti ada 0,6 kali 10. Oh ya, sudah ya. Ada dikalikan 10, berarti 0, di sini 6. Bukan 0,6 lagi, 6 ya. Ini 6. Karena 0,6 kali 10 kan 6 kali 10 pangkat min 3. Karena ordernya di sini semuanya 10 pangkat min 3 ya. Kita cari yang 10 pangkat min 3 bentuknya. Maka ini jadi ada 24 kali 10 pangkat min 4 atau boleh dituliskan menjadi 6 kali 10 pangkat min 3 ditambah 2,4 10 pangkat min 3. Nah, ini hasilnya adalah 8,4 kali 10 pangkat min 3. Kalau sudah menemukan seperti ini, kebetulan opsinya yang cocok ini hanya satu ini, maka ya sudah langsung jawab aja E. Tidak usah mengerjakan yang negatif. Itu nanti kalau ujian ya. Jadi kalau ujian menghemat waktu, jangan mengerjakan lagi yang negatif, tidak usah dihitung, karena sudah jawabannya hanya ada itu yang cocok. Jadi pilih langsung E. Tapi kalau untuk hari ini ya kita bahas, karena untuk latihan ya. Jadi nanti kalau misalkan ini negatif sekarang, kalau ini negatif, kemudian dia diikat, berarti karena punya massa, berarti punya berat, ya. Kemudian ada T. Nah, ini selanjutnya ada medan ke bawah. Kalau matanya negatif, medannya ke bawah, maka gaya kolomnya ke mana? Kiri atau Atas. kanan? Ya, ke atas, bukan ke kiri ke kanan loh ya. Selalu berlawanan kalau matanya negatif. Nah, ini yang sudah kita bahas hari Selasa yang lalu. Ini harus bisa ya. Nah, oke, sekarang baru kemudian gambar yang benar ini nanti akan mengarahkan kepada persamaan matematis yang benar. Jadi pada ini, sigma Fy sama dengan 0. Maka nanti ada T plus F gitu ya. Bedanya dengan yang atas tadi. Min W sama dengan 0 gitu ya. Kalau menggambarkannya sudah keliru, maka pengerjaannya mesti keliru dan sampai akhir akan keliru juga. Sehingga ini ada T itu sama dengan W min F. Oke. W tadi kan sudah kita peroleh. Untuk W berarti ada 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 3 ini. Jadi itu ada 6 kali 10 pangkat min 3 untuk menghemat waktu. Kemudian ada dikurangi F. F-nya kita peroleh adalah 2,4 ya. 2,4 10 pangkat min 3. Berarti ini adalah 3,6 10 pangkat min 3 Newton ya. Jadi jawabannya sudah pasti ya. E. Tapi nanti kalau ujian, kalau sudah masuk tes masuk perguruan tinggi, maka kalau sudah menemukan satu ini ya sudah saya kerjakan lagi untuk yang negatif gitu ya, hemat waktu. Ya. Jadi kalau tidak ada yang lainnya ya, ini kan sudah pasti ya. Jadi yang ke atas hanya ini dan yang A dan yang E saja gitu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan ya di soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini percobaan milikan ya. Dalam percobaan milikan, butiran-butiran oli bermuatan negatif ya. Ini sudah ada muatannya disebutkan ya. Nanti kalau misalkan tidak disebutkan harus bisa. Muatannya negatif pada ruang tak bertekanan dan diberi medan listrik. Nah, ini E.
3 kali 10 pangkat 4. Ke bawah. E-nya ke bawah. Ya. Sebuah butiran bermasa ini 2 kali 10 pangkat min 15 kg teramati bergerak ke atas. Hati-hati, bergerak ke atas. Muatannya negatif, medan listriknya ke bawah, bergerak ke atas. Nah, berarti kan ada gaya yang arahnya ke atas. Gaya kulomnya ke atas. Berarti muatan itu mesti negatif. Jadi nanti kalau misalkan tidak disebutkan ini ya, harus bisa mengidentifikasi. Tidak, ini kebetulan kan disebutkan di sini. Ya, ini disebutkan negatif. Kalau tidak disebutkan, maka nanti ketika membaca ilustrasinya, benda bergeraknya ke atas, padahal dia punya berat, seharusnya kan ke bawah. Kalau tidak ada gaya ke atas, mestinya dia geraknya kan ke bawah jatuh. Tapi kenyataannya bendanya bergerak ke atas. Nah, berarti harus ada gaya yang ke atas yang menyebabkan benda itu bergerak ke atas. Siapa itu? Ya gaya Coulomb gitu ya. Jadi sekarang kita gambar ilustrasinya. Jadi kalau ya ini digambarkan, ini materinya tentang hukum Newton dan listrik statis akhirnya ya, dipadukan. Biasanya memang seperti ini. Jadi ini misalnya negatif, diketahui di soal ya. Kalau tidak diketahui soal nanti harus bisa mengidentifikasi juga. Ini punya gaya berat. Kalau seandainya tidak ada gaya lain yang ke atas, benda ini mesti bergeraknya ke bawah. Tapi kenyataannya bergeraknya ke atas. Ya, berarti kan ada gaya lain yang ke atas gitu ya. Nah, ini ada gaya lain yang arahnya ke atas. Ini harus lebih panjang atau lebih besar karena dia harus bisa bergerak ke atas. Kalau misalkan nilainya sama ya dia tidak bergerak ke atas, hanya mengambang gitu ya. Nah, ini arah medannya ke bawah. Ya, jadi muatannya kan negatif, maka arah gaya Coulomb dan arah medan berlawanan. Ini E ke bawah gitu ya. Nah, karena bendanya bergerak ke atas, ini bergeraknya ke atas, berarti di situ kan kita harus punya kesimpulan. Dia punya bergerak ke atas dengan kecepatan V misalkan, berarti kesimpulannya adalah ini F itu lebih besar daripada V, gitu ya. Kalau sama kan berarti diam. Kalau lebih kecil berarti bendanya bergerak ke bawah karena masih berat bendanya daripada gaya Coulombnya, gitu ya. Nah, maka kemudian kita selesaikan ini menggunakan hukum Newton. Ada sigma F sama dengan M kalikan A. Ini FJ ya, pada sumbu Y. Jadi ada F min V sama dengan MA. Jadi ini ada F-nya adalah gaya Coulomb, berarti V kalikan E. Ini persamaan yang sudah saya bahas di pertemuan yang lalu ya. Kemudian V itu adalah M kalikan G sama dengan MA. Sehingga ini ada V E sama dengan M. Di sini ada A plus G. Ya. Maka nanti kita akan mencari V-nya. Jadi V sama dengan M A plus G per ya per E. M tahu, E tahu, G tahu, ini G ya. Ini G tahu, A yang belum tahu. Nah, pending dulu berarti. Kita harus mencari A. Mencari A dari mana? Dari informasi tentang gerak ini. Dari keadaan diam bergerak ke atas. Berarti dia kalau seperti itu GLBB. Nah, ini karena dari keadaan diam kemudian bergerak, maka sudah dipastikan adalah GLBB. Nah, berarti nanti untuk mencari itu kita pakai S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. V0-nya berapa? Ada yang tahu? Kecepatan awalnya berapa? Ini sama dengan, kalau diam berarti berapa kecepatannya? Berapa? 0 Nol. ya. Betul, 0. Harus 0. Berarti ini S-nya 2,5 cm. Berarti ada 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Berarti V0T-nya 0, karena V0-nya 0. Kemudian ini ada setengah. A, T-nya berapa? T-nya 0,1 sekon ini diketahui. 0,1 kuadrat. Nah, 0,1 nanti bisa hilang dengan 10 pangkat min 2 ini. Nah, ini sama. Coret ya. Sehingga kita peroleh A sama dengan 5 gitu ya, kali silang ya. Kemudian ini bawa ke sana. Kita selesaikan. Jadi V sama dengan M-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 15. A-nya adalah 5, G-nya 10 tambah ya. Kemudian E, medan listrik 3 kali 10 pangkat 4. Nah, ini kita bisa menyederhanakan. Ada 3 dan ini 15, berarti ini 5. 5 kali 2, 10.
5 kali 2 itu 10. Ini 10 pangkat min 15 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti itu tersisa 10 pangkat min 18 Coulomb. Nah, ini jawabannya adalah apa itu? B ya. Ini 10 pangkat min 18 Coulomb. Nah, jadi ini memadukan antara hukum Newton, kemudian GLBB, dan listrik statis. 3 bab sekaligus dalam satu soal. Masuk perguruan tinggi biasanya seperti itu ya. Lanjut di soal berikutnya. Oke, soal berikutnya ini. Pada titik-titik sudut A, B, C di segitiga sama sisi ya. Kalau segitiga sama sisi berarti semua sisinya sama. Jarak AB, jarak BC, jarak AC itu sama A. Terdapat muatan seperti pada gambar. Ya, masing-masing itu adalah besarnya Xi, cuman tandanya beda, jenisnya beda. Ya. Pertanyaannya di situ adalah gaya listrik yang dialami oleh muatan A. Jadi kita fokus pengamatannya pada A. Jadi A itu sebagai muatan yang terdampak. Terdampak oleh siapa? Oleh B dan C. Nah, berarti kita lihat di sini. Untuk A dan C ini sama-sama positif, maka dia akan tolak menolak. Jadi A ini akan tertolak ke arah kiri. Ini adalah F A akibat C. Kemudian untuk B dan A itu beda tanda atau beda jenis muatan, maka ini tertarik sana. Ini adalah F A B. Nah, semoga tidak bingung ya untuk menggambarkan ini. Jadi harus bisa menggambarkan dulu, baru kemudian nanti bisa membawa ke matematikanya yang benar. Kalau tidak bisa menggambarkan, ke matematikanya nanti tidak bisa. Kemudian resultannya ini. Nah, ini resultannya di sini. Kita akan mencari resultan ini, FR. Nah, kalau sudutnya ini 60, ya. Nah, kira-kira sudutnya yang di pelurusnya itu berapa? Sudut yang ini. Ada siapa yang tahu ini? Sudutnya berapa di situ? Nggak ada yang tahu. Ayo, 120. ya, betul, 120. Harus tahu ini ya. Harus bisa menemukan. Berarti FR nanti pakai persamaan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Untuk mencari resultan dari dua vektor yang bentuk sudut tertentu. Berarti ini adalah FAC kuadrat plus FAB kuadrat plus 2 kali FAC FAB kemudian cos 120. Ini ya. Cos 120 itu harus ingat nilainya min setengah. FAC berarti adalah K Xi kuadrat. Loh, kok Xi kuadrat? Karena Xi-nya sama-sama Xi. Langsung aja kita kalikan. Xi A, Xi C sama. Kemudian jaraknya adalah A kuadrat. Dikuadratkan lagi. Ya. Kemudian FAB berarti ya K sama. Kalau ini kita tidak perlu memasukkan ya. Tidak perlu memasukkan bentuk plus minusnya. Ini A kuadrat. Nah ini dikuadratkan lagi. Kemudian ini 2 K Xi kuadrat per A kuadrat. Kemudian K Xi kuadrat per A kuadrat min setengah. Nah, ini kan sama. Berarti ini nanti kalau dijumlahkan, berarti itu ditulis 2 K kuadrat Xi pangkat 4 per A pangkat 4. Nah, ini 2 kali min setengah berarti kan min 1. Ini dikalikan, ini sama, berarti ketemu K kuadrat Xi pangkat 4 per A pangkat 4. Nah, ini kan sama. Ya. Cuman depannya koefisiennya ini 2, depannya 2, yang ini 1. Berarti 2 dikurangi 1. 1. Berarti ini tersisa K kuadrat Xi pangkat 4 per A pangkat 4. Sehingga diperoleh K Xi per A kuadrat. Jadi hasilnya adalah yang B. Itu soal yang B. Oh ya, soal ini ya. Jawabannya B. Lanjut. Nah, sekarang ini.
Ini yang perlu agak rumit ya. Seorang siswa meletakkan muatan plus Hi masing-masing di titik A. Berarti kita menggambarkan sistem koordinat. Sistem koordinat. Jadi kita gambar sistem koordinat. Ya, sederhana aja dulu. Terletak di masing-masing terletak di ini ya. 0, 0. Berarti di sini ada Hi plus Hi. Kemudian ada di A0. Berarti di sini. Nggak bisa ini A0. Berarti ini adalah plus Hi. Kemudian di 0, A berarti di sini. Sepanjang A. Ya. Ini ada A ya. Jauhnya ini A. Muatannya di sini adalah plus Q. Kemudian sama ini di A. Kemudian jika ia meletakkan muatan min ini ya, min 2 V akar 2 di A, A, berarti di sini. Ini ya. Maka maka gaya listrik statis atau gaya Coulomb pada muatan plus Q di ini berapa? Nah, di pusat koordinat. Berarti kita mencari resultannya nanti. Berarti kita cek aja di sini. Berarti ini nanti tertolak ke sana. Kita anggap ini muatan misalkan ini 1 ya. Ini misalkan A, ini B, kemudian ini C, ini D. Jadi ini akibat dari B, dia tertolak ke sana. F, A, B. Kemudian yang akibat dari C, dia tertolak ke bawah. F, A, C. Nah, maka perhatikan di sini. Nilainya semuanya sama. Berarti ini nanti adalah K, I, kuadrat per A. Kuadrat kan jalannya A ini ya. Dari sini ke sini A. Ini ke sini juga A. Nah, di sini juga sama. K, I kuadrat per A kuadrat. Nah, kemudian resultannya yang mana? Resultannya berarti yang ini. Perhatikan ya, itu tegak lurus ya. FAB dan FAC tegak lurus. Berarti nanti resultannya berapa? Nah, resultannya ini. FR kalau tegak lurus, untuk dua vektor yang tegak lurus, maka resultannya cukup kita pakai ini. Akar FAC kuadrat plus FAB kuadrat. Berarti kan sama dengan akar dari ini. K kuadrat per A kuadrat dikuadratkan. Ini juga K kuadrat per A kuadrat dikuadratkan ya. Karena ini sama, nanti akan diperoleh 2 K kuadrat I pangkat 4 per A pangkat 4. Berarti ini adalah K kuadrat per A kuadrat akar 2. Nah, sekarang ini negatif. Perhatikan di sini. Negatif dia. Kemudian tertarik ke sana, tertarik oleh ini berarti. Tertarik oleh ini. Ini adalah F A D. Nah, sekarang kita mencari FAD. Berapa panjangnya diagonal ini? Jarak antara AD. Jarak AD berarti itu adalah diagonal dari persegi. Maka itu mesti A akar 2. Ya. Ini coba dihitung. Harus bisa ini. Jadi jaraknya inilah A akar 2. Jadi pakai Pitagoras ya. Panjangnya ini adalah A kuadrat tambah A kuadrat di akar. Ya, jadi AD itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti ini adalah A akar 2. Gitu ya. Sekarang kita akan mencari berapakah FAD itu. Untuk kemudian nanti resultannya adalah kita jumlahkan antara diselisihkan antara FR ini FR dengan FAD. Kita lihat berapakah FAD. Di FAD itu adalah K Hi A Hi D per RAD kuadrat. Berarti adalah K Hi, kemudian ini adalah 2 Hi akar A tadi ya, kalau tidak salah. Kita lihat soal. Oh, 2 Hi akar 2. 2 Hi akar 2, oke. 2 Hi akar 2 ya. Mohon maaf, keliru. Nah, 2 Hi akar 2. 2 Hi akar 2 per RAD. Itu adalah A akar 2 kuadrat.
Berarti di atas itu ada 2 akar 2 kaki kuadrat. Yang bawah dikuadratkan, berarti ini adalah 2 kalikan A kuadrat. 2-nya coret. Ini coret. Sehingga kita peroleh hasilnya FAD itu adalah berapa ini? Akar 2 kaki kuadrat per A kuadrat. Ini FAD. Sekarang kita bandingkan dengan FR. Nah, FR ternyata sama. Kalau sama, padahal itu kan saling tolak belakang. Oh, ini ya. Saling tolak belakang deh. Ternyata FAD dan jadi ini. Jadi F total nanti adalah FAD dikurangi FR. FAD berapa? Jadi ini ada kaki pangkat 2 per A pangkat 2 akar 2. Kemudian FR tadi, FR ini juga kaki kuadrat per A kuadrat akar 2. Kaki kuadrat per A kuadrat akar 2. Hasilnya adalah 0. Ya. Jadi hasilnya 0. Apakah boleh? Ya boleh. Hasilnya 0 boleh gitu ya. Jadi jangan ragu kalau misalkan menemukan jawabannya 0. Kemudian tidak yakin akhirnya diganti gitu ya. Gak apa-apa. Menemukan jawaban 0 itu tidak masalah. Di fisika bisa. Baik, untuk hari ini sampai di sini ya. Sampai di soal ini dulu. Saya absen dulu siapa yang hadir hari ini. Nah, itu kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa ya. Nanti saya kirimkan PDF-nya, jangan khawatir. Akan saya kirimkan PDF dari pembahasan kita tadi. Saya siapkan presensinya dulu ya. Sebentar, tunggu sebentar. Mohon bersabar. Ini ternyata sudah terlewat. Oh, sudah pas 11 lebih 10 ya. Mohon maaf ini ya. Oke. Mohon bersabar sebentar. Ini sudah siap. Oke, presensinya akan saya siapkan untuk 12 MIPA 3. 3 ya, 12 MIPA 3. Oh, 3 MIPA 5 ya? Iya. MIPA 5, oh iya. Yang IPA 5 berarti. Biasanya jadwal saya yang dibalik IPA 3 dan IPA 5. Oke. Gantian saya mulai dari bawah ya. Biasanya dari atas yang saya absen. Yang bawah dulu gantian sekarang. Zendi ada. Kemudian, oh ini sebentar. Google Meet. Kemudian Yuliana. Yuga. Ada Yuga Andika. Ada Yuga Andika, tidak di Taskia. Kemudian ada lagi Tasafa. Oh, pesannya ada Yoga. Yoga tadi IPA berapa? Sylvia. Kemudian ada Sheila. Rosiana. Rifki tidak ada. Reza. Rani. Pak Reza tadi ikut GM terus keluar, soalnya wifi-nya mati. Putus. Oke. Ya. Oke, nanti kalau ada yang seperti itu saya diberitahu ya. Pas apa namanya? Share screen itu tidak terlihat. Oke, kemudian Puan. Puan ada. Kemudian Pramudia. Nurul. Naufal Arya ada. Dan Naufal Labib. Oh ini ada. Banyak yang datang harinya. Bagus Tomat tadi kelihatannya ada ya. Ada. Kemudian ada Lumita. Ladia Faras.
ada Helena. Kemudian Gaida. Tidak. Ada Devia. Dan Dedi Surya Malik. Oke. Bilva. Bagas Ardiansyah tidak ada. Ardina hadir. Ada. Kemudian Anissa Rian. Sarian Amelda. Kemudian Amanda. Dan Alif tidak ada ya. Akbar tidak ada. Erlangga Samudra ada. Aina. HP. Agak beda ya. Adinda tidak ada. Abdurrahman Fatah tidak ada. Baik, untuk hari ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Bisa meninggalkan ruangan. Mohon maaf, Pak, mau Ya? tanya. Ya. Ini Silakan. presensi saya yang waktu tanggal 20 Juli hari Selasa masih kosong. Oh, 20 Juli. Nama siapa nama? Ardina Ayu Mahardin. Ardina. Berarti tanggal 20 Juli. Juli, iya. 20 Juli itu kan libur hari raya. Oh Ini iya berarti ya, semuanya Pak. kosong. Oke, Pak. Oke, nggak apa. Pantesan kok setiap iya. hari saya ikut meet kok kosong. Ini kan semuanya Makasih, kosong ya. Pak. Oke, Oke, Pak. sama-sama.